Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita mulai belajar lagi. Masih di tema 8 ya, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Yuk kita mulai belajar. Kali ini kita akan belajar aku suka bertualang. Aku anggota pramuka yang suka bertualang. Bertualang berarti pergi kemana-mana mencari pengalaman. Anggota pramuka senang bertualang. Mereka mengunjungi berbagai tempat untuk belajar. Mereka juga senang mengunjungi tempat yang belum dikenal. Mengunjungi berbagai tempat di Indonesia termasuk bertualang. Indonesia negara yang sangat kaya dengan budaya. Indonesia juga memiliki pemandangan alam yang sangat indah. Mengenal budaya Indonesia sebagai tanda cinta pada tanah air. Melihat keindahan alam Indonesia juga merupakan kegiatan yang mengasyikkan. Mari kita bertualang untuk mengenal budaya dan keindahan di Indonesia. Bertualang juga dapat mengenal berbagai permainan tradisional di Indonesia. Saat bertualang, kita dapat mengenal berbagai rambu lalu lintas, menaati peraturan lalu lintas, membuat perjalanan lebih aman dan menyenangkan. Nah, sekarang kita belajar pada pembelajaran 1. Hari ini Udin dan kawan-kawan akan bertualang. Mereka akan mencari tahu tentang lingkungan sekolah. Kegiatan dilakukan melalui permainan mencari jejak. Udin memperhatikan tanda yang sudah disepakati agar aman bertualang. Tanda yang digunakan berupa bendera kertas berwarna. Bendera berwarna merah menunjukkan perintah belok kiri. Bendera berwarna kuning menunjukkan perintah belok kanan. Bendera warna hijau menunjukkan perintah berjalan lurus. Semua anggota kelompok juga mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Mereka menyeberang jalan di zebra cross. Mereka selalu berjalan di sebelah kiri jalan. Mereka juga memperhatikan keadaan lalu lintas saat menyeberang jalan. Nah, sekarang mari memahami rambu-rambu lalu lintas. Perhatikan gambar berikut. Ada tanda S dicoret. Nah, tanda itu berarti kendaraan dilarang berhenti. Kemudian bawahnya ada huruf P. Lalu dicoret juga tanda di samping berarti kendaraan dilarang parkir. Kemudian bawahnya lagi garis hitam dan putih sebagai tempat menyeberang jalan. Garis hitam dan putih disebut zebra cross. Udin dan teman-teman selalu mematuhi peraturan lalu lintas. Mereka menyeberang jalan pada tempat yang seharusnya. Sebelum menyeberang jalan, mereka selalu menengok ke kanan dan ke kiri. Mereka memastikan keamanan saat menyeberang jalan. Mereka juga selalu berjalan di bagian jalan sebelah kiri. Udin dan kawan-kawan patuh pada peraturan. Nah, sekarang Udin dan teman-teman melaporkan catatan hasil perjalanan. Laporan berisi banyak bendera yang ditemukan selama perjalanan. Ada jenis bendera merah, banyak bendera yang ditemukan, itu namanya adalah turus. Turus seperti batang korek api ya. Di situ ada 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian kita tulis dalam bilangan adalah 4. Kemudian jenis bendera kuning, banyak bendera yang ditemukan, di situ ada 1, 2, 3, 4. Nah, 5-nya dicoret ya. Nah, jadi 1 tahapan itu ada 5, kemudian ditambah 2 batang lagi. Jadi jumlahnya adalah 7. Kemudian jenis bendera hijau, banyak bendera yang ditemukan ada 3. Ditulis dalam bilangan, kita tulis 3. Nah, dari laporan tersebut kita sajikan dalam bentuk diagram supaya kita lebih mudah melihatnya. Yang pertama kita membuat diagram adalah membuat garis tegak lurusnya. Nah, garis yang tegak merupakan bilangannya. Yang lurus adalah data yang diambil, yaitu di sini adalah banyak bendera, ada merah, kuning, dan hijau. Karena merah tadi ada 4, nah dari merah kita tarik 0 sampai ke angka 4. Kemudian yang kuning dari 0 kita tarik ke 7. Yang hijau dari 0 sampai ke 3. Nah, kemudian kita bentuk batangnya. Nah, kemudian sudah tersajikan bentuk diagramnya. Nah, agar kalian juga berlatih, coba dikerjakan worksheet-nya ya. Selamat mencoba. Nah, ada banyak kendaraan di jalan raya. Ada mobil dan ada motor. Ada juga sepeda dan bus.
Semua pengendara harus mematuhi aturan lalu lintas. Semua pengendara kendaraan bermotor harus memiliki surat izin mengemudi. Semua harus mengikuti peraturan lalu lintas agar selamat di perjalanan. Sekarang kita perhatikan gambar bis ini. Kendaraan ini diberi hiasan agar menjadi lebih menarik. Hiasan pada benda seni ada berbagai bentuk. Ada hiasan berbentuk titik-titik dan ada juga yang berbentuk garis. Nah, ini contoh benda seni berhias titik-titik. Kemudian yang ini adalah contoh benda seni berhias garis. Nah, sekarang coba berkreasi menghias gambar bis yang ada di worksheet ya. Hiaslah menggunakan garis dan titik agar lebih menarik. Nah, sekarang kita masuk pembelajaran 2, mengenal budaya Indonesia. Indonesia negara yang kaya akan budaya. Ada berbagai macam suku dan agama di Indonesia. Masyarakat memiliki kebiasaan dan budaya yang sangat beragam. Bertualang untuk mengenal budaya Indonesia merupakan tanda cinta tanah air. Bertualang untuk mengenal keindahan juga merupakan kegiatan yang menyenangkan. Keragaman budaya dipengaruhi oleh letak wilayah Indonesia. Indonesia negeri yang sangat luas dan kaya. Indonesia yang luas terdiri atas lautan dan daratan. Indonesia juga memiliki pantai dan pegunungan yang sangat indah. Kebiasaan masyarakat di pegunungan berbeda dengan masyarakat di pesisir pantai. Meskipun berbeda-beda bangsa Indonesia tetap hidup rukun. Semua bekerja sama menjaga Indonesia. Hal ini sesuai dengan semboyan Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan tersebut terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila. Semboyan tersebut tertulis pada pita yang dicengkram burung Garuda. Keberagaman harus disyukuri sebagai rahmat dari Tuhan. Menerima dan menghormati perbedaan termasuk sikap yang disukai Tuhan. Nah, berikut contoh perilaku dalam keberagaman. Udin beragama Islam, Edo beragama Kristen Protestan. Udin dan Edo tetap rukun berteman. Udin dan Edo menerima dan menghormati perbedaan. Yang kedua, Siti berasal dari suku Minang. Dayu berasal dari suku Bali. Siti dan Dayu tetap rukun berteman. Siti dan Dayu menerima dan menghormati perbedaan. Kemudian berikutnya, Penny dan Lani memiliki pendapat yang berbeda saat berdiskusi. Penny dan Lani tetap rukun berteman. Penny dan Lani menerima dan menghormati perbedaan. Nah, sikap Udin dan kawan-kawan sesuai dengan semboyan negara Indonesia. Semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka artinya berbeda-beda. Tunggal artinya satu. Ika artinya juga. Bhinneka Tunggal Ika berarti meskipun berbeda-beda tetapi satu juga. Meskipun memiliki banyak suku bangsa dan agama, tetapi semua tetap satu, Indonesia. Nah, sekarang coba beri tanda centang untuk sikap menghormati perbedaan, kemudian tanda silang untuk contoh sikap tidak menghormati perbedaan. Ayah dan Ibu Siti berasal dari Sumatera Barat. Kampung halaman orang tua Siti berada di daerah pegunungan yang asri. Udara pegunungan sangat sejuk dan pemandangannya indah. Ada sungai, sawah, dan air terjun. Jalan di pegunungan berkelok-kelok dan menanjak. Pengemudi harus berhati-hati saat melintasi jalan di pegunungan. Apalagi saat hujan turun, jalannya menjadi lebih licin. Rambu lalu lintas dipasang untuk menjaga keamanan pengendara. Nah, berikut rambu yang ditemukan di jalan berkelok-kelok. Rambu tersebut juga dapat ditemukan di daerah pegunungan. Nah, sekarang pasangkan simbol rambu lalu lintas berikut dengan artinya ya. Nah, Bu Rani kasih contoh yang pertama ya. Di situ ada rambu lalu lintas yang artinya adalah daerah longsor. Nah, untuk yang berikutnya silahkan kalian kerjakan di worksheet ya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga membawa manfaat untuk kalian semuanya ya. Dan tetap mematuhi rambu lalu lintas yang ada di sekeliling kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.